Sehingga Allah menjadi tidak ridho. Allah tidak ridho, maka hidup kita jadi susah. Begitu kita susah, lalu kita ampun lagi, zikir lagi. Zikirnya bukan zikir tobat dulu, karena merasa diri susah. Zikirnya langsung, ya Allah jauhkan aku dari kesusahan ini, ya Allah jauhkan ini dari kemiskinan ini. Tetapi penyebab susah, penyebab miskinnya dikerjakan terus. Jadi kalau sudah merasa susah, bukan Allah yang menyusahkan kita, kita jadi susah akibat perbuatan kita. Kan begitu Tanbih bilang. Nah, maka begitu susah, taubat dulu. Taubat dulu. Apa yang menyebabkan kita jadi susah itu? Perbuatan kita yang bikin kita susah, hentikan dulu. Tapi kita tidak mau bertobat, tapi dengan susah ini kita ngadu ke Allah, ya Allah singkirkan kesusahanku. Penyebab kamu jadi susah itu tidak kamu hentikan. Umat Nabi Muhammad SAW, kita semua, baik yang hadir di tempat ini secara nyata fisiknya maupun juga yang hadir tetapi tidak nyata fisiknya, kita semua adalah hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW. Para guru mursyid kita, para aulia, para rijalullah semua, kita semua menikmati hidangan rohani dengan majelis manakib ini yang berisi banyak zikir-zikir. Dan kita tahu zikir yang paling utama itu adalah zikir yang membongkar kebodohan kita, membongkar ketamaan, keserakahan kita, membongkar kesombongan, keangkuhan kita, membongkar rasa kepemilikan kita. Zikir yang paling afdol itu adalah La ilaha illallah. Kita camkan La ilaha illallah, 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 La ilaha illallah. Sayyidina mudah-mudahan menyatu betul zikir itu dalam diri kita. Amin ya Allah. Sehingga betul-betul kita bisa merasakan La ilaha illallah itu yang paling tinggi, la wujuda illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang eksis, tidak ada yang ada kecuali Allah. Karena diri kita ini pun, tubuh kita menjadi ada karena diadakan oleh Allah. Ketika Allah meniadakan, kita menjadi tiada. Jadi apakah betul kita ini benar-benar ada? Ini kan keberadaan yang diadakan, keberadaan yang bisa ditiadakan. Berarti kita tidak betul-betul mengada. Keberadaan kita keberadaan yang fana, keberadaan yang relatif, keberadaan yang dikehendaki oleh yang lain. Karena yang lain itu menghendaki kita ada, kita jadi ada. Maka sebenarnya yang sebenar-benar ada, dia yang bisa menghendaki itu. Kita sendiri tidak punya kehendak. Bahkan
segala perasaan dan kesadaran kita ini pun kita jadi sadar, kita merasakan. Kesadaran itu juga kan dari Dia. Kesadaran itu dari Dia, karena Dia yang sesungguhnya maha ada, Dia yang maha sadar, Dia yang maha cerdas, Dia yang maha menguasai, memiliki, Dia yang maha berkehendak. Kehendaknya begitu kuat. Idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Kadang-kadang kita menghendaki ini, menghendaki itu, menginginkan itu kan arada. Jadi arada menginginkan. Pihak yang menginginkan, pihak yang arada itu disebut murid. Itu. Sebenarnya bagaimana bisa murid? Bagaimana kita bisa menginginkan kalau keberadaan kita saja keberadaan yang relatif? Yang sungguh-sungguh ada adalah Dia. Maka yang paling sah, paling berhak, paling mampu menginginkan adalah Dia. Dialah yang bisa arada, Dialah murid. Dia murid. Dia murid menginginkan. Dia mencipta kita. Dan ke dalam diri kita itu diberikan pula iradah, sehingga kita menjadi makhluk yang bisa murid juga. Kita bisa menginginkan juga, kita makhluk yang punya keinginan. Dan keinginan kita yang paling tinggi adalah keinginan untuk berjumpa dengan Dia. Maka jadilah dia murid yang menginginkan sekaligus yang paling diinginkan. Dia menjadi murad. Dia murid, dia murad. Dia Malik, dia Hayyun Qayyum. Masya Allah. Lalu apa arti kita di hadapan Dia? Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Nah, ini kita kesadaran rasa seperti ini itu kita bina terus dengan zikir-zikir kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai betul ada rasa, ada kesadaran. Dia adalah segala-galanya. Dia yang wujud, Dia yang Malik, Dia yang Hayyun, Dia yang Qayyum, Dia yang murid, Dia yang murad. Dan karena itu kemudian tidak perlu ada yang kita khawatirkan dalam hidup ini. Tidak perlu ada kekhawatiran lagi dari diri kita. Mudah-mudahan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Karena kita sudah menerima Dia apa adanya. Kita ridho dengan keadaan kita, kita ridho dengan Dia menjadi penguasa kita. Raditu billahi, aku telah ridho bahwa Allah adalah Rabb, sebagai Rabb, sebagai pemilik, penguasa, pengendali, pemelihara, pencengkram, penggenggam, pengatur, yang menguasai kita. Kita ridho dan kita berharap Allah pun ridho kepada kita. Sehingga jadilah kita orang-orang yang radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka orang-orang itu pun ridho terhadap Allah. Ya, radina billahi rabba, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Nah, saudara sekalian, itu yang kita latihkan dengan bimbingan para mursyid dalam TKN ini. Ke sana kita menuju. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ucapkan. Sehingga yaitu tadi, kalau sudah betul-betul jelek ngunci, sudah tidak ada lagi keinginan lain-lain. Kecuali biarlah kemudian yang bekerja adalah iradah Allah pada diri kita. Ya, kita ridho sehingga iradah Allah bekerja pada diri kita.
Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa pertama manusia di muka bumi ketika Adam alaihissalam ya, melakukan keliruan, doa pertamanya itu Rabbana zalamna, ya Tuhan kami, sungguh kami zalim terhadap diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Kezaliman itu sering terjadi pada diri kita, sering kita lakukan. Kita merasa memiliki, itu saja sudah zalim. Itu. Ya, kita merasa berkuasa, itu saja sudah satu kezaliman di hadapan Allah. Karena yang memiliki, yang berkuasa, yang cerdas, yang hebat hanya Allah. Maka kita banyak-banyak berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Terus apa yang paling kita harapkan? Dua saja, wa ilan taghfir lana wa tarhamna. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Kami menjadi makhluk yang rugi. Itu. Kita mohonkan ampunan, kita mohonkan rahmat. Memohon terus. Allahumma ighfir lana warhamna, terus minta maghfirah. Kalau sudah Allah berikan maghfirah, Allah sudah ampuni, Allah sudah rahmati kita. Itu yang dalam kitab hadis Arba'in itu, hadis nomor berapa itu? Nomor 4 atau nomor 5 ya. Ada orang yang memang ya, setelah Allah Rasulullah menjelaskan manusia itu dicipta ya, selama mudghah, dalam bentuk mudghah, alaqah, dalam bentuk nutfah, alaqah dan mudghah, lalu diutus Jibril meniupkan ruh, tapi seiring dengan ditiupkannya ruh, maka Allah tentukan juga 4 hal, yaitu rezekinya, kemudian umurnya, kemudian amal perbuatannya, dan kemudian juga keadaannya. Apakah dia bahagia atau dia susah. Kalau rezeki dan umur ditentukan oleh Allah, kita sudah sering mengaji tentang itu. Tapi bahwa amal itu pun Allah yang tentukan. Sehingga dalam sambungan hadis itu dijelaskan, ada orang yang selama ini amalnya adalah amal-amal seperti amal-amal penduduk surga. Dan memang dia sudah tinggal selangkah lagi masuk surga. Tapi pada saat-saat terakhir, tahap-tahap terakhir, ternyata kehendak Allah berbeda. Ternyata yang terjadi pada dia adalah perbuatan penduduk neraka, ahlun nar, naudzubillah min dzalik. Sehingga akhirnya dia masuk neraka. Itu. Begitu juga ada orang-orang yang sehari-harinya itu sudah seperti kelakuannya itu sudah seperti penghuni neraka. Sudah penghuni neraka. Begitu rupa, tinggal selangkah lagi, lalu ketentuan Allah, kehendak Allah mendahului, sehingga justru yang dia lakukan adalah perbuatan ahlul jannah, sehingga akhirnya dia masuk surga. Nah, ini menunjukkan memang Allah lah al-murid, Allah yang maha menghendaki. Itu Allah yang maha menghendaki. Namun demikian, jangan lupa, selain Allah punya otoritas, Allah punya kekuasaan begitu kuat, Allah juga melimpahkan sebagian kekuasaannya itu kepada kita. Allah juga melimpahkan sebagian otoritasnya kepada kita. Karena manusia itu makhluk Allah yang paling sempurna. Apa yang ada pada Allah sebagiannya diberikan kepada manusia, tidak tanggung-tanggung. Bahkan hal yang paling mendasar pada Allah itu tauhid. La ilaha illallah itu kan ketauhidan. Tiada ilah kecuali Allah.
Tidak ada selain Allah, tidak ada yang menyerupainya dia, tidak ada yang menyerupainya. Allah itu tauhid satu-satunya. Ketauhidan itu pun sebagian diturunkan juga kepada manusia. Sehingga manusia baik secara fisik lahiriah maupun secara batin, satu dengan lain itu tidak ada yang sama. Sidik jari saja itu manusia satu dengan lain meskipun kembar tidak sama. Kita bikin KTP elektronik yang dipotret iris mata kita, karena di biji mata kita itu ada semacam sidik, bukan sidik jari, sidik biji mata. Satu sama lain itu dipotret nggak ada yang sama. Maka jadilah setiap manusia unik, berbeda dari yang lain. Ketauhidan Allah diturunkan kepada manusia. Begitu juga ruh yang ditiupkan masuk. Potensi-potensi ruhaniahnya itu tidak ada yang sama. Karena itu kita tidak perlu menjadi seperti orang lain. Tetaplah jadi diri kita sendiri. Karena tiap manusia itu unik. Nah, ketauhidan Allah diturunkan menjadi ketauhidan manusia. Dengan itu Allah sedang memberi tanda. Seperti pelukis terkenal membuat lukisan yang bakal laku mahal, untuk membuktikan lukisan itu memang dia yang buat, dia kasih tanda tangan. Nah, ini lukisan saya yang bikin. Bahwa manusia adalah ciptaan Allah, Allah berikan tanda tangannya, sehingga ada sifat-sifat Allah yang diturunkan pada manusia. Dan karena itu tidak ada manusia yang bisa menciptakan manusia. Saya mengikuti perkembangannya itu, teknologi, mikrobiologi, dalam bidang stem cell dan segala macam. Tidak pernah ada upaya manusia berhasil menciptakan manusia lain. Teknologi cloning pun yang sempat ramai beberapa tahun, sekarang ambiar begitu aja. Karena setelah dicoba diikuti nggak bisa juga. Allah mencipta manusia, maka ada tanda tangan Allah pada diri manusia. Sifat-sifat Allah diturunkan pada manusia. Ketauhidan Allah diturunkan pada manusia. Juga kepada manusia diberikan iradah juga. Diberikan juga otoritas, kemampuan-kemampuan. Maka meskipun wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni, tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk ya'budun, untuk beribadah, untuk melayani Allah. Tapi juga Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di bumi ini ada khalifah. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ard, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Khalifah-khalifah di bumi. Khalifah itu utusan pemegang mandat, utusan yang membawa kewenangan. Jadi kita dihadirkan punya kewenangan, punya otoritas, diberikan pula kekuasaan, diberikan pula tugas. Itu. Di satu sisi kita kepada Allah kita terus membina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai la wujuda illallah. Tidak ada yang paling wujud, tidak ada yang paling ada kecuali Allah, tidak ada yang paling berkehendak kecuali Allah, tidak ada yang paling eksis kecuali Allah. Tetapi pada saat yang bersamaan pun Allah telah menugaskan kita. Allah telah menanamkan iradah pada diri kita bahwa kita hadir di muka bumi ada tugas tertentu. Ada tugas yang kata Jalaluddin Rumi, setiap manusia hadir ke muka bumi membawa misi, membawa tugas tertentu. Dan hanya dia yang bisa melakukan tugas itu. Kalau dia tidak lakukan tugas itu, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Karena setiap orang punya tugas sendiri. Karena itu jangan lari dari tugas di muka bumi. Tugas sebagai khalifah. Tugas khalifah itu paling mudah kita pahami. Fungsi khilafah itu fungsi leadership, fungsi kepemimpinan. Tetapi kecelakaannya, sumber kecelakaannya, kita seringkali hadir di muka bumi mengabaikan tugas-tugas itu karena kita lebih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang bukan menjadi tugas kita, bukan misi kita, bukan tujuan kita, bukan kewajiban kita, sibuk dengan yang lain-lain itu. Sehingga Allah menjadi tidak ridho. Allah tidak ridho
maka hidup kita jadi susah. Begitu kita susah, lalu kita ampun lagi, zikir lagi. Zikirnya bukan zikir taubat dulu, karena merasa diri susah. Zikirnya langsung, ya Allah jauhkan aku dari kesusahan ini, ya Allah jauhkan ini dari kemiskinan ini. Tetapi penyebab susah, penyebab miskinnya dikerjakan terus. Jadi kalau sudah merasa susah, bukan Allah yang menyusahkan kita, kita jadi susah akibat perbuatan kita. Kan begitu Tanbih bilang. Maka begitu susah, taubat dulu. Taubat dulu. Apa yang menyebabkan kita jadi susah itu, perbuatan kita yang bikin kita susah, hentikan dulu. Tapi kita tidak mau bertobat, tapi dengan susah ini kita ngadu ke Allah, ya Allah singkirkan kesusahanku. Penyebab kamu jadi susah itu tidak kamu hentikan. Itu. Jadi Allah tugaskan, Allah berikan misi, Allah berikan kewenangan, lakukan. Tapi kita terlena melakukan hal-hal yang bukan misi kita. Kita melakukan banyak hal yang tidak jelas manfaatnya, tidak berguna. Akibatnya kita jadi susah. Begitu susah ngadu lagi ke Allah. Bukan. Kembali dulu. Karena itu yang disebut taubat. Taba yatubu. Taubatan itu kembali. Artinya kembali dulu. Yang nggak beres itu, segala perbuatan sia-sia itu disingkirkan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ciri orang beriman itu terhadap hal-hal yang tidak jelas, hal yang sia-sia, itu meninggalkannya, menyingkirkannya, menjauhinya. Itu. Nah, cobalah kita renungkan. Kadang kita berzikir, mengadu kepada Allah sampai begitu nangis, ya, sampai terseduh, mengadukan nasib kita, keadaan kita. Tetapi nasib keadaan kita itu karena memang kemarin kita pilih jalannya ke situ, dan itu pilihan keliru. Jadi kalau sudah menempuh jalan keliru, mundur, taubat dulu, kembali dulu, balik dulu. Bagaimana kita melakukan menempuh jalan keliru, akibatnya tidak nyaman, lalu akibat tidak nyaman itu kita mintakan kepada Allah untuk mengatasinya, untuk menyelesaikannya. Lah kitanya nggak mau mundur menempuh jalan yang lurus, mundur. Ada banyak perbuatan sia-sia. Jadi kalau sekarang kita lihat kenapa nasib umat seperti sekarang ini, karena ada banyak kesia-siaan yang dilakukan oleh umat ini. Termasuk kita. Di saat tertentu kita zikir la ilaha illallah, di lain kesempatan kita melakukan kesia-siaan itu. Itu. Apa kesia-siaan yang sering kita lakukan? Coba kita renungkan masing-masing, ya, kesia-siaan yang kita lakukan. Banyak, ya. Yang paling terasa itu adalah kesia-siaan itu mengabaikan waktu, menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Selalu punya waktu untuk nonton TV, untuk nonton bola, tapi nggak punya waktu untuk baca Quran. Selalu punya waktu untuk chatting, untuk ngobrol, tapi selalu tidak punya waktu untuk belajar bahasa Arab. Itu. Pelajari dong, nahwu sorof, dikit-dikit nggak apa-apa. Kan di sini kita ada kursusnya ya. Ada online. Apa itu kursusnya tuh? Metode 33. Tuh, metode memahami kitab kuning, metode 33. Sudah berapa angkatan? 2 angkatan. Sudah 2 angkatan. Kita sini bikin, dan mereka yang ikut ada yang dari Malaysia, dari mana, karena secara online itu. Wah, kalau online habis Pak pulsa. Nah, pulsa ente habis buat nonton film. Pulsa ente habis buat chatting. Nah, sekarang buat kursus nggak mau habis pulsa. Itu. Jadi gimana? Nah, ini contoh kesia-siaan. Itu, ya. Kita protes. Ketika Menteri Agraria Sofyan Jalil bilang bahwa 75% lahan tanah-tanah di Indonesia ini sudah dimiliki oleh segelintir konglomerat. Siapa konglomerat yang menguasai tanah begitu luas, menguasai hutan, menguasai properti, menguasai, ya, diantaranya pemilik-pemilik Bank BCA itu
Siapa pemilik bank BCA? Ternyata di belakangnya pengusaha-pengusaha pabrik rokok. Kok mereka bisa kaya? Ya karena kita yang nyumbang, kita yang beli rokoknya, kita kasih keuntungan buat mereka. Jangan rokok. Jadi gimana? Kita mengeluhkan negeri ini dikuasai oleh segelintir konglomerat. Siapa konglomeratnya? Pengusaha ini. Dan lihat sebagian besar konglomerat itu pengusaha rokok. Mereka lah yang dengan keuntungan besar dari dagang rokok kemudian bikin bank. Bikin bank, duitnya duit siapa? Duit dia sebagai modal, tapi duit kita ya dikit sih, kita taruh dikit. Tapi kan umat Islam ini paling besar, maka yang dikit-dikit itu dengan jumlah banyak, uang itu kita serahkan kepada dia untuk dia kelola. Nah dia bisa dapat duit dengan dagang rokok, kita yang beli rokok, begitu. Kemudian dia bikin bank, modalnya dikit, duit kita taruh di bank dia, bukan ditaruh di bank syariah, itu. Nah, sudah duit kita dia pegang, dia bisnisin lagi, bikin rumah sakit. Ente yang pada sakit akibat rokok, berobat ke rumah sakit itu, bayar lagi ke rumah sakit. Ya wajar dia makin kaya terus. Itu. Jadi bagaimana? Itu. Waduh, Pak Wafidin, gimana nih? Gak sohib sama kita. Mentang-mentang tahu kita ahli hisab katanya. Bawa ke ceramah urusan rokok. Yang bikin hitam itu rokok apa? Mana Gus Rin? Ada Gus Rin. Ya, jadi itu contoh kesia-siaan waktu, kesia-siaan uang, kita buang nggak jelas, kesia-siaan. Janganlah terus-menerus kita lanjutkan ya. Hentikan saja kesia-siaan itu. Segera hentikan. Kalau kita tidak menghentikan perbuatan yang sia-sia, beralih kepada yang positif, yang produktif, maka kita akan repot.